Selamat pagi, siang, sore, dokter dan teman-teman. Sebelumnya kami dari SGD A4 izin untuk mempresentasikan mengenai SP kami yang berjudulkan pneumokoniosis. Berikut merupakan nama-nama anggota kelompok dari SGD A4. Baik, di sini saya ingin menjelaskan terkait dengan latar belakang. Sebelumnya perkenalkan, saya Valentina Nadumadana dengan 3 digit terakhir 097. Jadi pneumokoniosis ini merupakan sebuah penyakit yang menyerang paru-paru dikarenakan menghirup debu-debu, khususnya debu mineral, di mana biasanya ini berhubungan dengan pekerjaan penderita sehari-harinya, sehingga penyakit ini dikatakan sebagai occupational disease atau penyakit akibat kerja. Pneumokoniosis ini merupakan penyakit kronis yang membutuhkan waktu beberapa tahun untuk berkembang seiring banyaknya debu yang terus-terusan mengendap dalam paru penderita. Adapun gejala klinisnya adalah adanya inflamasi paru dan pembentukan jaringan fibrosis pada paru. Nantinya penyakit ini dapat berujung pada kematian dikarenakan adanya gagal pernafasan dan atau gagal jantung. Mengetahui hal tersebut sudah sepatutnya masyarakat sadar akan bahayanya penyakit ini. Kemudian sebagai occupational disease, seharusnya masyarakat itu mengetahui pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan penyakit ini. Pneumokoniosis itu terjadi akibat debu-debu seperti silika, serat asbes, berilium, talk atau bedak, dan debu batu bara, serta penyebab-penyebab lainnya. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang biasa terpapar adalah pekerjaan dalam sektor pertambangan, di mana hal ini membuat pekerja tambang beresiko untuk terkena penyakit ini. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, terdapat 1,2 juta orang yang bekerja dalam bidang pertambangan di Indonesia. Meskipun tidak banyak dibandingkan sektor pekerjaan lainnya, keberadaan penyakit ini patut disadari. Apalagi mengetahui bahwa kebanyakan pekerja itu tidak akan secara terang-terangan melaporkan bahwa mereka memiliki hal tersebut kepada pihak yang terkait diakibatkan karena takut kehilangan pekerjaannya. Hal ini juga nantinya akan berdampak pada angka pekerja di sektor pertambangan yang sudah cukup sedikit. Dari banyaknya faktor tersebut, keberadaan dari pneumokoniosis ini sudah harus lebih disadari, baik itu masyarakat maupun pemerintah. Masyarakat, khususnya pekerja di bidang tersebut, harus tahu gejala-gejala awal dari penyakit ini agar dapat didiagnosis lebih awal dan diobati. Selain itu, pekerja pada bidang terkait ini harus mengetahui protokol-protokol kesehatan yang harus diikuti dan dituruti. Untuk pemerintah, kesadaran akan penyakit ini harus lebih ditingkatkan, khususnya dalam pengetahuan dan pendataan tentang penyakit ini. Maka dari itu, pembuatan paper ini diharapkan dapat membuat masyarakat dan pemerintah lebih sadar terkait dengan bahaya penyakit pneumokoniosis. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alfi Aulia Rosma dengan NIM akhir 222. Pada kesempatan kali ini saya izin untuk mempresentasikan mengenai rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Untuk rumusan masalah berisikan yang pertama apa definisi pneumokoniosis, lalu yang kedua bagaimana epidemiologi dari pneumokoniosis, lalu yang ketiga bagaimana etiologi dari pneumokoniosis, yang keempat apa saja klasifikasi dari pneumokoniosis, yang kelima bagaimana patogenesis dari pneumokoniosis, yang keenam apa saja gambaran dari klinis dari pneumokoniosis, yang ketujuh bagaimana cara penegakan diagnosis dan diagnosis banding pneumokoniosis, lalu yang kedelapan bagaimana penata laksanaan pneumokoniosis, lalu yang terakhir bagaimana prognosis dari pneumokoniosis. Untuk tujuannya sendiri itu berisikan yang pertama untuk mengetahui definisi pneumokoniosis, lalu yang kedua untuk mengetahui epidemiologi dari pneumokoniosis, yang ketiga untuk mengetahui etiologi dari pneumokoniosis, yang keempat untuk mengetahui klasifikasi dari pneumokoniosis, yang kelima untuk mengetahui patogenesis dari pneumokoniosis, yang keenam untuk mengetahui gambaran klinis dari pneumokoniosis, yang ketujuh untuk mengetahui cara penegakan diagnosis dan diagnosis banding dari pneumokoniosis, yang kedelapan untuk mengetahui penata laksanaan pneumokoniosis, dan yang terakhir untuk mengetahui prognosis dari pneumokoniosis.
Baik untuk manfaatnya, itu yang pertama, manfaat yang diberikan bagi mahasiswa kedokteran. Kajian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi mengenai pneumokoniosis. Dengan adanya kajian ini juga diharapkan pengetahuan mahasiswa kedokteran dapat semakin berkembang dan digunakan untuk kedepannya dengan baik. Lalu yang kedua, manfaat yang akan diberikan bagi masyarakat. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih kepada masyarakat terkait definisi, epidemiologi, etiologi, klasifikasi, patogenesis, gambaran klinis, tata cara penegakan diagnosis, penata laksanaan, dan prognosis dari pneumokoniosis. Pengetahuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan keberadaan penyakit pneumokoniosis ini. Dan manfaat terakhir adalah manfaat yang akan diberikan bagi pemerintah. Kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk meningkatkan kualitas kesehatan di Indonesia. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bagus Mantrusman nomor 4 dengan tinggi yang 7. Di sini saya akan membahas tentang definisi pneumokoniosis. Pneumokoniosis adalah kelompok penyakit paru yang disebabkan oleh penghirupan partikel debu dan serat baik dari bahan organik maupun anorganik. Penyakit ini umumnya terikat dengan lingkungan kerja sehingga diklasifikasikan sebagai penyakit akibat kerja. Beberapa jenis pneumokoniosis yang paling umum meliputi asbestosis, silikonosis, dan penyakit peradangan paru pada paru sehingga pergerakan pengerasan paru yang mengakibatkan kerusakan permanen dan tidak dapat dipulihkan. Pneumokoniosis adalah kondisi di mana paru-paru mengalami inflamasi dan fibrosis akibat akumulasi debu yang terhirup. Ketika partikel debu masuk ke dalam paru-paru, tubuh merespon dengan memicu peradangan dan membentuk jaringan paru. Gejala umum dari penyakit ini meliputi batuk kering, sesak nafas, kelelahan, dan pada kondisi yang lebih parah dapat menyebabkan gagal nafas. Meskipun pneumokoniosis biasanya tidak dapat disembuhkan, gejalanya dapat dikendalikan melalui perawatan medis dan menghindari paparan debu lebih lanjut. Sekian, saya akan lanjutkan dari teman saya. Izin melanjutkan dari rekan saya tadi, perkenalkan saya Anissa Mutiara Nanda dengan NIM 122. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai epidemiologi dari pneumokoniosis. Jadi untuk angka pneumokoniosis kebanyakan terjadi pada pekerja tambang batu bara, yaitu sekitar 3,2% meningkat secara global dari tahun 1990 hingga 2000. Prevalensi pneumokoniosis di seluruh dunia menunjukkan tren penurunan sejak 2015 yang masih ada pada sejumlah pasien. Prevalensi mencapai 527.500 kasus dengan lebih dari 60.000 pasien baru dilaporkan secara global pada 2017. Kematian pneumokoniosis tinggi dalam beberapa tahun terakhir dengan lebih dari 21.000 kematian setiap tahun sejak 2015 di seluruh dunia. Prevalensi kejadian pneumokoniosis di Indonesia masih belum diketahui. Terdapat beberapa penelitian industri kecil yang berisiko terjadi pneumokoniosis seperti yang dilakukan oleh penelitian Damayanti dan kawan-kawan di pabrik semen Gresik yang menemukan kecurigaan pneumokoniosis secara radiologis sebesar 0,5%. Kemudian terdapat penelitian Bangun di Bandung tahun 1990 pada pekerja tambang batu bara yaitu menemukan kasus pneumokoniosis sebesar 3,1% dan tahun 1998 sebesar 9,8%. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya mohon izin melanjutkan presentasi mengenai etiologi pneumokoniosis. Sebelumnya perkenalkan, saya Rista Pratnya dengan 3 digit nama KIR 006. Jadi, pneumokoniosis disebabkan oleh penumpukan partikel halus yang terhirup sehingga memunculkan reaksi peradangan di paru-paru. Adapun bentuk yang paling sering menyebabkan pneumokoniosis adalah silika, serat asbes, berilium, dan debu batu bara. Nah, paparan ini pun juga sering terjadi pada lingkungan kerja. Semakin lama orang terkena paparan tersebut, maka semakin besar juga resikonya terkena pneumokoniosis. Adapun mekanismenya diantaranya, yakni partikel debu akan menumpuk di paru-paru, kemudian sistem kekebalan tubuh akan bereaksi dan menghancurkan benda asing yang masuk tersebut, kemudian jaringan paru-paru akan mengalami peradangan, dan kemudian akan terbentuk jaringan parut di paru-paru. Nah, sifat dari jaringan parut ini tentunya tidak elastis, sehingga akan membuat seseorang akan lebih sulit untuk mengambil nafas. Baik, izin untuk melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Sheryl Eka Zahra dengan 3 digit NIM terakhir 129. Adapun patogenesis dari pneumokoniosis, yaitu yang pertama adalah inhalasi, di mana inhalasi ini merupakan terhirupnya partikel-partikel debu seperti silika, asbes, dan juga debu batu bara ke dalam saluran pernapasan. Yang kedua yaitu fagositosis oleh makrofag alveolar, yang merupakan jenis sel imun yang terletak di alveoli, di mana makrofag ini berperan sebagai pembasmi utama untuk membersihkan partikel-partikel asing yang masuk ke dalam paru-paru. Akan tapi,
beberapa jenis partikel seperti silika dan juga asbes sulit untuk diuraikan, sehingga partikel-partikel tersebut justru menghancurkan makrofag. Oleh karena itu, makrofag akan lisis atau pecah sehingga partikel-partikel tersebut dapat kembali ke alveoli dan memicu respon inflamasi secara terus-menerus. Selanjutnya adalah respon inflamasi, di mana setelah makrofag gagal menghancurkan partikel-partikel asing, makrofag akan melepaskan mediator inflamasi seperti sitokin dan juga kemokin. Mediator-mediator ini nantinya akan mengaktifkan respon inflamasi sehingga sel imunnya seperti neutrofil dan juga limfosit akan ikut serta ke tempat infeksi, di mana inflamasi kronis yang terjadi dapat menyebabkan kerusakan sel dan juga jaringan yang dapat menyebabkan peradangan dan juga pembengkakan. Selanjutnya, inflamasi kronis yang terjadi secara berulang dan menyebabkan aktivitas sel fibroblas yang berperan dalam pembentukan jaringan, di mana pembentukan jaringan ikat yang berlebihan ini akan menggantikan jaringan yang normal sehingga akan terbentuk jaringan fibrosis atau jaringan parut. Keberadaan jaringan parut inilah yang merupakan ciri khas dari pneumokoniosis. Terjadinya fibrosis paru pastinya menyebabkan terjadinya penurunan elastisitas paru sehingga fungsi paru juga akan terganggu. Oleh karena itu, paru-paru tidak dapat berfungsi secara normal dalam melakukan pertukaran gas. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Angga Devina Yunasari dengan 3 digit NIM terakhir 057 akan melanjutkan pembahasan terkait manifestasi klinis pneumokoniosis. Manifestasi awal dari pneumokoniosis yang disebabkan oleh alergen maupun iritan dapat berupa bersin, rhinorrhea, sensasi terbakar pada hidung, peradangan, serta hidung tersumbat. Selain itu, gejala mirip asma juga dapat terjadi karena adanya penyempitan bukaan pita suara akibat alergen, iritan, ataupun kebocoran mediator inflamasi. Nah, terkait gejala umum pneumokoniosis dapat berupa keluhan batuk berdahak yang berlangsung kronis, nyeri dada, dan sesak napas saat beraktivitas yang manifestasinya bisa saja muncul dalam rentang 10 hingga 20 tahun serta terpapar. Hal ini memiliki hubungan dengan riwayat pekerjaan seperti lama bekerja, penempatan tugas, lingkungan, serta kepatuhan penggunaan alat pelindung diri saat bekerja dan adanya kebiasaan merokok pada masing-masing individu. Gejala sistemik juga dapat ditemukan berupa adanya rasa lemas dan penurunan kemampuan dalam menjalani aktivitas sehari-hari, serta menimbulkan batuk darah apabila terdapat komplikasi berupa infeksi, emboli paru, keganasan, serta vaskulitis pulmoner. Temuan klinis pasien pneumokoniosis dalam pemeriksaan radiologi dapat berupa kelainan pada parenkim paru dan pleura dengan gambaran adanya selubung halus bulat area zona kanan bagian bawah. Terjadinya pada area kanan karena posisi sudut percabangan bronkus utama kanan lebih curam dibandingkan dengan bronkus utama bagian kiri. Selain itu, fibrosis juga dapat terjadi akibat adanya reaksi imunologis pada paparan yang diperoleh. Manifestasi fibrosis yang khas dapat ditemukan pada masing-masing jenis pneumokoniosis yang kasusnya banyak ditemukan, seperti fibrosis nodular pada jenis silikosis, fibrosis diffuse yang khas pada jenis asbestosis, dan terbentuknya makula disertai emfisema fokal akibat paparan partikel batu bara pada jenis Cole-Walker pneumokoniosis. Baik, mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, izin melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Agung Robo Sagrasodika dengan 3 digit NIM terakhir 238. Saya izin untuk menjelaskan tentang klasifikasi pneumokoniosis. Klasifikasi pneumokoniosis berdasarkan International Labour Organization atau ILO dibagi berdasarkan debu penyebabnya, seperti penyebab jenis debunya asbes, nama penyakitnya asbestosis, batu bara, pneumokoniosis, batu bara, besi siderosis, beryllium berylosis, timah, stenosis, dan lain-lain. Prevalensi terbanyak pneumokoniosis adalah silikosis, diikuti oleh asbestosis dan juga pneumokoniosis batubara. Sekian dari saya, kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, masuk ke tata cara diagnosis dan diagnosis banding pneumokoniosis. Sebelumnya, perkenalkan saya Raisa Fatimah Harani dengan NIM akhir 217. Penegakan diagnosis pneumokoniosis diawali dengan anamnesis. Jika mengarah pada kecurigaan pneumokoniosis, dilakukan pemeriksaan laboratorium rutin berupa POLF, EKG, radiografi dan CT scan toraks, dan tes fungsi paru-paru. Kemudian diagnosis dilakukan dengan mengonfirmasi 3 hal utama. Pertama, adanya paparan debu berbahaya, kemudian terdapat kelainan pada radiografi dada yang konsisten dengan pneumokoniosis, dan tidak ada penyakit lain yang memiliki gejala klinis serupa seperti infeksi jamur pada paru-paru atau tuberkulosis. Adapun diagnosis bandingnya, pada bisinosis, yaitu asma kerja, bronkitis kronik, dan pneumonitis hipersensitif, sedangkan pada asbestosis dan silikosis, yaitu pneumokoniosis lain, tuberkulosis, dan penyakit paru interstitial yang lain.
Baik, sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Igede Dewi Suputra dengan digajit Interkino 37. Di sini saya akan menjelaskan penata laksanaan dari pneumokoniosis. Jadi, pneumokoniosis ini merupakan penyakit paru-paru kronis yang belum memiliki pengobatan yang spesifik. Fokus utama pengobatan adalah memperlambat progresi penyakit dan juga menangani gejala. Pendekatan pengelolaan meliputi modifikasi gaya hidup, seperti berhenti merokok dan juga menghindari paparan debu. Penggunaan oksigen tambahan dan juga bronkodilator membantu memperbaiki pernapasan dan juga penyerapan oksigen. Pada kasus lanjut, transplantasi paru-paru merupakan pilihan jika inovasi lainnya tidak efektif. Tujuan utama pengelolaan adalah memperlambat penurunan fungsi paru dan juga mencegah komplikasi dan juga meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Dayu Butonova Navalivianti dengan 3 digit Intrahelum 35. Di sini saya akan menjelaskan terkait prognosis pneumokoniosis. Prognosis pneumokoniosis itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk jenis paparan debu infeksi, lamanya paparan, dan tingkat keparahan penyakit saat didiagnosis. Untuk prognosisnya sendiri, itu pada kasus ringan, prognosisnya relatif baik jika paparan dihentikan secepat mungkin dan fungsi pulmonal sebagian besar dapat selamat. Monitoring rutin diperlukan untuk setiap perkembangannya. Kemudian pada kasus sedang ataupun parah, di mana prognosis biasanya buruk karena kerusakan yang tidak dipulihkan. Gejalanya seperti ada batuk kronis, sesak nafas, dan penurunan fungsi paru-paru dapat memburuk seiring waktu. Kemudian pada tahap lanjut, pasien dengan fibrosis signifikan ataupun komplikasi itu beresiko lebih tinggi mengalami morbiditas pernafasan dan harapan hidup yang lebih pendek. Di sini saya izin melanjutkan perkenalkan nama saudara kesenangan menambah dengan 3 jenis kasus 7. Saya akan membacakan kesimpulan yang dimana pneumokoniosis merupakan penyakit paru yang dapat disebabkan karena akumulasi debu mineral tertentu dalam jangka waktu yang lama pada paru. Debu ini menumpuk di paru sehingga menyebabkan terjadinya peradangan atau jaringan paru pada jaringan paru-paru. Penyakit ini umumnya terjadi pada pekerja yang sering terpapar debu di lingkungan kerja, seperti di pertambangan, industri, konstruksi, adanya kerusakan pada parenkim paru akibat inflamasi kronis hingga fibrosis mengakibatkan gangguan non-neoplasmatik. Selanjutnya ada saran, di mana saran dalam penulisan literatur ini adalah diperlukannya sumber-sumber yang lebih memadai terkait topik bahasan. Selain itu, keterbatasan pengetahuan penulis terhadap topik menyebabkan masih adanya kekurangan terkait materi yang terdapat dalam literatur ini. Oleh karena itu, penulis berharap agar pembaca dapat memberikan masukan ataupun koreksi pada karya literatur ini, sehingga literatur dapat menjadi karya tulis yang lebih baik untuk kedepannya. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kelalaian dari kami. Sekian dan terima kasih.